Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5748 Tidak Kejam. Setelah memahami rahasia jamur roh darah, David tidak ragu lagi. Ia menahan napas dan memusatkan seluruh perhatiannya pada setetes esensi darah keemasan pucat di ujung jarinya. Di dalam esensi darah ini, tidak hanya terkandung kekuatan darah dan kinya yang luar biasa, tetapi juga jejak keagungan tertinggi yang berasal dari garis keturunan naga dewa. Ia meniru kera raksasa, dengan hati-hati meneteskan setetes darah esensi ke kera terakhir, yang juga tampak paling tua dan memiliki energi spiritual paling besar. Berdengung. Saat esensi darah bersentuhan dengan jamur roh darah, cahaya darah yang lebih terang melesat ke langit dibandingkan saat kera raksasa menyerapnya. Ganoderma lucidum berwarna merah darah itu tampak dipenuhi jiwa, bergetar hebat. Ia menjadi transparan, dan bayangan naga keemasan tampak berenang di dalamnya. Segera setelah itu, cairan itu mencair dengan cepat, berubah menjadi aliran energi kuat yang jauh lebih kental dan berwarna lebih pekat, hampir seperti emas gelap. Energi vital ini berputar-putar di udara, memancarkan tekanan yang bahkan membuat kera raksasa berambut hitam di sampingnya merinding. Kemudian, bagaikan 100 sungai yang mengalir ke laut, energi itu langsung memasuki dahi David dan menembus seluruh tubuhnya. Ledakan. David merasakan semburan air yang tak terlukiskan meledak dalam tubuhnya. Energi ini murni dan mendominasi, sangat cocok dengan kekuatan abadi yang kacau dan garis keturunan naga sucinya sendiri. Ia dengan panik membasuh meridiannya, memberi nutrisi pada organ-organ dalamnya, dan memperbaiki luka tersembunyi yang terdalam. Dia tidak berani menunda, dan segera duduk bersila, mengalirkan energi internalnya dan membimbing energi besar ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap saripati kehidupan yang dibawa oleh jamur roh darah. Luka pada kulit sembuh, berkeropeng, dan terkelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menampakkan kulit baru. Tulang yang patah di dalam tubuh mengeluarkan suara, berderak, pelan saat disambung kembali oleh jaringan tulang yang lebih kuat. Semangat yang tadinya lemah, bagaikan tanah gersang yang diguyur hujan manis, dengan cepat menjadi penuh dan kokoh, bahkan lebih kuat dari sebelum cedera. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura David yang bergejolak perlahan mereda. Ia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya yang nyata melintas. Dia berdiri, merasakan gelombang kekuatan yang tampaknya tak berujung di dalam tubuhnya, dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang daerah sekitarnya, bahkan menyebabkan pohon-pohon kuno di sekitarnya bergetar. David berdiri di baskom, auranya melonjak dan harmonis. Luka-lukanya yang awalnya parah telah sembuh total berkat nutrisi dari saripati jamur roh, darah berusia 10.000 tahun yang melimpah. Tingkat kultivasinya bahkan telah meningkat secara signifikan melampaui peringkat ke-7 alam manusia abadi, dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Proses menetesnya darah esensi emas pucat di ujung jarinya yang beresonansi dengan jamur roh darah dan mengubahnya menjadi energi kehidupan yang paling murni masih terputar kembali dalam pikirannya. Hukum langit dan bumi serta karakteristik makhluk spiritual di surga ke-10 ini memang sangat berbeda dengan yang ada di alam bawah. Jika kera raksasa berambut hitam ini tidak membuktikannya sendiri, mungkin ia akan benar-benar menyanyiakan harta karun tersebut. Dia menatap kera raksasa berambut hitam di sampingnya, tatapannya kini tidak lagi menunjukkan eksploitasi seperti sebelumnya, melainkan lebih kepada pengakuan tulus. Meskipun kera raksasa ini tidak sepenuhnya cerdas, kebijaksanaannya dalam bertahan hidup di hutan yang keras dan keuletannya dalam mempertahankan sumber daya di wilayahnya patut dihormati. Ayo pergi, bawa aku pergi dari hutan ini.
David menggunakan indera kedewaannya untuk mengirimkan informasi dan sekali lagi membalikkan badan dan menunggangi punggung lebar kera raksasa itu. Unicorn api kecil itu melompat ringan ke bahunya dan mengusap pipinya dengan penuh kasih sayang. Meskipun tidak dapat menyerap jamur roh darah secara langsung, aura murni yang dilepaskan secara alami saat David pulih membuat sisiknya semakin cemerlang. Kera raksasa itu menggeram pelan dan mulai bergerak maju dengan langkah berat ke arah yang telah ditunjukkannya sebelumnya. Namun, saat mereka meninggalkan baskom tempat tumbuhnya Ganoderma darah, David dengan jelas merasakan bahwa langkah kera raksasa itu menjadi luar biasa berat dan lambat. Kepalanya yang besar terus melihat ke arah tanah merah tua itu, dan matanya yang besar dan berbentuk seperti lonceng menampakkan kerinduan dan keengganannya mendalam dan tak terselubung. Tempat ini bukan saja tanah kejayaan yang direbutnya kembali setelah mengalahkan musuh bebuyutannya, tetapi juga fondasi yang membuatnya bertahan dan berkembang. David bukanlah orang yang tidak berperasaan, ia berprinsip untuk membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian. Bab 5749 menghadapi perkelahian. Kera raksasa ini telah menunjukkan kebaikan kepadanya dengan membimbing, mengajari, dan membantunya pulih. Membawanya pergi secara paksa dari tanah suci ini sama saja dengan memutus jalannya, dan ia tak sanggup melakukan hal seperti itu. Setelah berpikir sejenak, David menepuk-nepuk leher kera raksasa yang kasar dan sekeras batu itu dan dengan lembut menyampaikan pikirannya. Baiklah, kau boleh tinggal di sini. Lindungi tempat ini dan berkultivasilah dengan tekun. Tubuh besar kera raksasa itu bergetar hebat, lalu ia pun berhenti di tengah jalan. Ia perlahan memutar kepalanya, mata merahnya dipenuhi ketidakpercayaan, diikuti oleh gelombang rasa terima kasih yang luar biasa. Ia menurunkan David dan unicorn api kecil itu, lalu menurunkan kaki depannya ke tanah, dan dengan hikmat bersujud 3 kali kepada David dengan kepalanya yang ganas, sambil mengeluarkan rintihan rendah dan penuh hormat dari tenggorokannya. Beginilah cara binatang iblis mengungkapkan rasa terima kasih dan ketundukannya yang tertinggi. David tersenyum tipis dan menerima sapaan itu. Dia menegaskan arah yang ditunjukkan kera raksasa itu untuk meninggalkan hutan, dan kera raksasa itu mengangguk penuh semangat, sambil mengeluarkan geraman rendah sebagai tanda penegasan. Jaga dirimu baik-baik. David mengucapkan satu hal terakhir, lalu tanpa ragu lagi, dia mengambil kilin api kecil dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat, meninggalkan baskom dan kera raksasa yang setia di belakang. Dipandu oleh kera raksasa dan menyelidiki dengan indera keilahiannya yang kuat, David melintasi hutan purba yang lebat dengan langkah cepat. Dia tidak lagi secara aktif memprovokasi binatang iblis, dan menyembunyikan auranya secara ekstrim, bergerak melalui hutan seperti hantu. Dia hanya akan bertindak cepat dan tegas untuk melenyapkan monster saat monster itu melancarkan serangan, terutama jika monster itu memiliki indera tajam atau rasa wilayah yang kuat. Mereka menghindari pertarungan yang berkepanjangan dan juga memperoleh saripati yang terkandung dalam tubuh binatang iblis, yang sebagian besarnya mereka berikan kepada unicorn api kecil di bahu mereka yang tengah mengamati dengan penuh semangat. Hutan ini, yang dikenal sebagai tepi pegunungan 10.000 binatang, jauh lebih luas dan berbahaya daripada perkiraan awal David. Ia bahkan bertemu dengan Thorn Earth Dragon yang kekuatannya sebanding dengan Celestial Immortal tingkat 5. Makhluk itu bersembunyi di bawah lapisan humus tebal, melancarkan serangan mendadak. Tubuhnya yang besar dan berduri memiliki kekuatan mencekik yang luar biasa dan juga bisa menyemprotkan racun dengan efek melumpuhkan yang kuat. David melawannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dan akhirnya berhasil membunuhnya dengan menggunakan efek perlambatan sesaat yang diciptakan oleh hukum waktu untuk menusuk kepalanya yang relatif rentan dengan pedang pembunuh naga. Pertarungan ini memberinya pemahaman lebih langsung tentang kekuatan binatang surga ke-10, dan juga membuatnya lebih berhati-hati. Sepanjang perjalanan,
Ia juga menemukan lebih banyak tanaman spiritual yang unik di surga ke-10. Ada sejenis jamur bulan bercahaya yang hanya muncul di malam hari ketika menyerap saripati bulan. Menyentuhnya akan memicu spora halusinogen, tetapi jika Anda membungkusnya dengan hati-hati menggunakan indera ilahi Anda dan perlahan-lahan membimbingnya dengan energi Anda sendiri, ia dapat menyehatkan jiwa Anda. Ada juga jenis buah yang disebut buah pola petir yang tumbuh di pohon-pohon yang tersambar petir. Busur-busur listrik kecil menari-nari di permukaannya. Mengonsumsi buah ini secara langsung akan merusak meridian, tetapi jika dimurnikan secara perlahan dengan kekuatan hukum petir, buah ini dapat menempa tubuh fisik dan meningkatkan kekuatan asal petir. David mencobanya satu persatu. Meskipun tidak sehebat jamur roh darah, mereka memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memanfaatkan sumber daya surga ke-10, dan fondasinya sendiri terus terakumulasi. Kilin kecil yang bernapas api mengikutinya, dan itu adalah pesta yang tidak pernah berhenti. Hakikat daging dan darah berbagai binatang iblis, inti batin mereka, serta energi murni yang dilepaskan saat David memurnikan tanaman spiritual, semuanya menjadi sumber daya untuk pertumbuhan. Ukurannya tampak membesar, kini seukuran anak kuda biasa. Ia tak lagi bisa duduk dengan tenang di bahu David, melainkan berlari mengelilinginya dengan gagah. Sisik-sisiknya yang berwarna merah tua tampak semakin berkilau, dengan sedikit semburat emas di tepinya. Dua benjolan kecil di dahinya juga tampak membesar, dan api sejati kilin yang disemburkannya tampak lebih panas dan berwarna lebih gelap. Setan surgawi abadi tingkat pertama atau kedua biasa, jika terkena api, akan langsung berubah menjadi arang. Pemahaman diam-diamnya dengan David juga tumbuh dari hari ke hari. Seringkali, satu tatapan saja sudah cukup bagi mereka untuk memahami niat masing-masing. Setelah berjalan hati-hati selama sekitar 7 atau 8 hari, pepohonan di sekitarnya akhirnya mulai menipis. Pohon-pohon tinggi berangsur-angsur digantikan oleh semak-semak rendah, langit menjadi lebih terbuka, dan atmosfer yang padat, liar, dan ganas di udara berangsur-angsur memudar, digantikan oleh energi spiritual langit dan bumi yang lebih teratur dan jernih. David tahu bahwa ia akan meninggalkan hutan luas yang telah memberinya pelajaran pertamanya. Tepat saat David hendak melangkah keluar dari semak-semak terakhir di tepi hutan, serangkaian suara keras dari benturan senjata, deru ledakan energi, dan teriakan marah terdengar jelas di telinganya. Bab 5750 cepat, akurat, dan kejam. Ia segera berhenti dan memberi isyarat kepada kilin api kecil itu untuk menyembunyikan auranya. Keduanya, seolah menyatu dengan lingkungan mereka, diam-diam menyelinap di balik semak berduri dan mengintip melalui celah-celah. Di depan terbentang lembah berbukit yang relatif terbuka, tempat pengejaran sedang berlangsung dengan perbedaan jumlah yang signifikan. 5 orang penggarap yang mengenakan jubah hitam yang sama, dengan kepala hantu aneh dan bengkok yang disulam dengan benang emas di borgolnya, tampaknya sedang melahap jiwa-jiwa, tengah menyerang keduanya. Kedua orang yang dikepung itu memiliki penampilan yang aneh dan bukan manusia murni. Pria itu sangat kekar, tingginya hampir 10 kaki, dengan otot-otot menonjol dan garis-garis harimau samar pada kulit perunggunya. Ia memiliki tanda raja yang jelas di dahinya, dan ia memegang kapak raksasa seukuran panel pintu. Ia mengayunkannya dengan kuat, memancarkan aura ganas raja binatang buas. Wanita itu lincah, berkulit seputih gandum dan berwajah cantik liar. Matanya memiliki pupil vertikal yang tidak biasa, memperlihatkan kecerdasan dan ketajaman. Di belakangnya, ekor yang panjang dan halus dengan cincin warna-warni bergoyang lincah, dan di atasnya terdapat sepasang duri pendek yang berkilauan dengan cahaya dingin. Mereka memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi aura ini bukanlah aura yang kacau dan ganas seperti yang dimiliki binatang buas di hutan. Sebaliknya,
Aura ini disempurnakan dan diatur melalui semacam teknik kultivasi, membuatnya tampak seolah-olah ras binatang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka. Pada saat ini, kedua manusia buas, laki-laki dan perempuan, sudah hampir kehabisan napas. Mulut harimau pria itu terbelah, dan darah mengotori gagang kapaknya. Tubuhnya dipenuhi luka dalam yang memperlihatkan tulangnya, terutama bekas cakaran di punggungnya yang hampir memperlihatkan organ dalamnya. Napasnya berat dan tersengal-sengal, seperti embusan angin. Kondisi perempuan itu sedikit lebih baik, tetapi gerakannya terasa lebih lambat. Bahu kirinya hangus menghitam, jelas menunjukkan bahwa ia telah terluka oleh semacam sihir berbahaya. Darah terus mengucur dari sudut mulutnya, dan pupil vertikalnya dipenuhi amarah dan perlawanan. Kalian berdua binatang buas yang tak tahu terima kasih. Jika kalian tidak menyerahkan peta yang menunjukkan distribusi urat kristal jiwa binatang buas, aku akan mengekstrak jiwa kalian dengan serangan berikutnya dan memurnikannya menjadi panji jiwa seguda milikku, sehingga kalian tidak akan pernah bereinkarnasi. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, memiliki kekuatan seorang dewa surgawi tingkat 5. Ia memegang panji pemanggil jiwa yang diselimuti kabut hitam, di mana wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, yang terluka dan terdistorsi, dapat dilihat dan didengar, memancarkan ratapan tanpa suara. Dia mengibarkan panji jiwa, sambil mengeluarkan lolongan hantu yang mengganggu, dan tertawa dingin. Bah! Dasar sampah sekte iblis 10.000 jiwa. Bandit. Meskipun lukanya parah, mata pria belang harimau itu membelalak penuh amarah, dan suaranya menggelegar bagai lonceng. 10 langit itu luas dan tak terbatas, dan kalian memiliki wilayah kalian sendiri. Mengapa kalian berulang kali menyerbu pegunungan 10.000 binatangku dan secara paksa merebut tambang kristal jiwa binatang yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup rasku? Apa bedanya tindakan seperti itu dengan tindakan para iblis luar angkasa? HMPH, hukum rimba berlaku. Ras binatangmu menempati tanah berharga ini namun tidak berjuang untuk kemajuan. Kau layak menjadi sumber daya bagi kebangkitan sekte iblis jiwa segudang milikku. Seorang lelaki lain berjubah hitam menyeringai jahat, memanggil tengkorak hijau mengerikan yang menyemburkan api beracun yang sangat korosif, membakar ke arah wanita berekor macan tutul. Kami akan mempertahankan pegunungan, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Wanita dengan ekor macan tutul itu menjerit tajam, kedua belatinya saling beradu melepaskan 2 garis cahaya dingin yang bersilangan, nyaris berhasil menghalangi api beracun itu, tetapi tubuhnya sekali lagi terguncang dan dia terhuyung mundur. Sekte setan 10.000 jiwa. Saat David, yang bersembunyi dalam bayangan, mendengar 4 kata itu, tatapan matanya tiba-tiba menajam bagai elang, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari lubuk hatinya. Segala pikiran untuk berhati-hati dan menghindari konfrontasi sirna saat ini. Itu seperti mencari kemana-mana tanpa menemukannya, tetapi akhirnya ditemukan juga dengan mudah. Anjing tua itu, Soul Devourer, bersembunyi di sekte iblis jiwa segudang ini. Melihat pria berjubah hitam yang memimpin tampaknya mulai kehilangan kesabaran, panji 10.000 jiwa di tangannya bersinar terang dengan cahaya hitam. Ia menyatu menjadi cakar hantu raksasa, sambil melolong memilukan, dan mencengkeram kepala lelaki belang harimau yang hampir tak berdaya melawan, dengan jelas berniat membunuhnya. David tidak ragu lagi. Xiao Qi, lakukanlah. Sebelum dia selesai berbicara, dia melesat keluar dari semak berduri bagaikan anak panah. Saat masih di udara, pedang pembunuh naga sudah terhunus, cahaya dinginnya menerangi lembah yang agak redup. 5 elemen berputar, pedang menghancurkan semua hukum. Dia tidak menahan apapun, melepaskan gerakan mematikan yang menggabungkan pemahaman terdalamnya tentang 5 elemen. Aura pedang yang kental,
menampilkan warna-warna berkilauan dan tampaknya berisi dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan lenyap di dalamnya, merobek udara. Dengan niat membunuh yang teguh dan tak tergoyahkan, dia tiba lebih dulu meskipun tertinggal di belakang, seketika melintasi puluhan kaki dan membidik langsung ke dahi dan lautan kesadaran pemimpin berjubah hitam itu. Pedang ini cepat, kejam, mengizinkan. Ia juga berisi niat pedang yang tak tertandingi untuk menghakimi dan mengakhiri.